Baik ya, kita mulai pertemuan pertama kita. Jadi di kelas elektromagnetik ini, elektromagnetika, nanti kita akan belajar ya sebenarnya sejarah ya, karena ini kan masa lampu ya, masa lampau. Nah, dalam 15 menit ini akan saya coba ringkas gitu ya, elektromagnetika tanpa rumus gitu ya. Sebenarnya kita mau ngapain gitu ya, yang dikejar apa, outputnya nanti seperti apa. Jadi kalau bicara dari awalnya ya, bahwa dulu itu listrik dan magnet itu dua cabang ilmu yang berdiri sendiri ya, seakan-akan tidak ada kaitannya. Listrik ya listrik, magnet ya magnet ya. Contohnya siapa di kelistrikan, misalnya Anda belajar tentang hukum Gauss gitu ya, listrik. Kemudian ada lagi yang Coulomb gitu ya. Kemudian di magnet ada Ampere, ada Oersted, ada Faraday. Nah dulu itu ya masing-masing ya, seakan-akan tidak ada kaitannya. Kemudian Maxwell itu berhasil merangkum rumus-rumus kelistrikan dan kemagnetan menjadi satu paket, satu set ya. 4 persamaan fundamental yang merubah dunia sebenarnya. Ya. Itu disebut sebagai persamaan Maxwell nanti. Nah, apa kontribusi Maxwell itu? Satu, berarti Maxwell bisa menunjukkan keterkaitan bahwa ternyata listrik dan magnet, medan listrik dan medan magnet itu berhubungan. Ya, tidak lagi ada dikotomi listrik-listrik, magnet-magnet, tidak seperti itu, tapi nanti perubahan medan listrik bisa menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Perubahan medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Itu seperti itu. Itu satu ya. Jadi Maxwell itu tidak mengeluarkan rumus yang baru, dan tetap dalam persamaan tadi ada 4 ya, ada persamaan, ada hukum Gauss, hukum Ampere, hukum Faraday. Itu kan tetap menggunakan rumus-rumus yang diusulkan oleh pendahulunya ya. Tapi tadi ya, Maxwell bisa menunjukkan adanya keterkaitan. Keduanya tidak berdiri sendiri, satu. Kemudian Maxwell berhasil memberikan faktor koreksi. Koreksi apa? Koreksi di persamaan Ampere, bahwa ternyata yang Ampere katakan integral tertutup kurva dari B dot dl sama dengan mu 0 kali I C gitu ya. Itu ada yang kurang. Nah, Maxwell nanti mengusulkan ya, memberikan faktor koreksi yang disebut sebagai arus pergeseran. Itu yang hal lain yang menyebabkan kenapa disebut apa kontribusi Maxwell. Yang selanjutnya adalah Maxwell berhasil merubah bentuk integral, hukum Gauss, hukum Ampere, hukum Faraday dalam bentuk diferensial, di mana setelah diubah dalam bentuk diferensial itu terlihat keterkaitannya. Ternyata perubahan medan listrik bisa menjadi medan magnet gitu ya. Atau ternyata yang menjadi sumber medan listrik itu tidak hanya muatan, tetapi perubahan medan magnet juga menghasilkan medan listrik. Nanti akan seperti itu, akan sangat kelihatan di sana. Ya, kemudian sifat-sifatnya, medan listrik misalnya sifatnya memancar, divergen, sedangkan medan magnet tidak memancar tapi memutar atau curl nanti ke sana. Itu ya, jadi orang yang berhasil menyatukan dan menunjukkan keterkaitan antara listrik magnet adalah Maxwell. Kemudian Maxwell juga berhasil meramalkan ya dari hasil temuannya itu bahwa ternyata perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet sendiri bisa menghasilkan medan listrik. Jadi ketika ada medan magnet yang berubah-ubah, maka akan menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah juga, dan itu akan saling membangkitkan dan merambat loh. Ini seperti seperti gelombang kan, gelombang medan listrik, medan magnet itu. Maka Maxwell meramalkan ada suatu gelombang yang sangat cepat, kecepatannya sama dengan cahaya dan bahkan bisa merambat di ruang hampa. Itulah asal mula gagasan muncul gelombang elektromagnetik. Jadi dari Maxwell ya. Jadi Maxwell lah orang yang berhasil membuat dunia itu ramai gitu ya. Tanpa gelombang elektromagnetik ya tidak ada komunikasi dan seterusnya gitu ya. Itu satu ya. Itu meramalkan. Artinya belum membuktikan, secara teori bisa gitu ya. Nah, siapa orang yang berhasil membangkitkan gelombang elektromagnetik pertama? Itu Hertz. Jadi secara teknis itu Hertz yang berhasil ya, dan ternyata betul. Itu seperti itu ya. Sampai gelombang elektromagnetik. Nah, oke. Kita sudah belajar gelombang itu kan ada 2 ya. Gelombang elektromagnetik yang bisa merambat bahkan di ruang hampa, kemudian ada gelombang mekanik gitu ya. Pernahkah kita bertanya gitu, atau apa ya, ingin tahu misalnya ya, kalau
di kapal gitu ya. Misalnya kan untuk mengukur kedalaman laut supaya kapal itu tidak bisa melalui jalur yang benar ya, tidak tidak apa namanya menabrak benda di bawahnya gitu, maka dia menggunakan gelombang sonar ya, gelombang sonar ya. Gelombang sonar itu adalah gelombang mekanik. Sama seorang geolog juga untuk mencitrakan isi perut bumi juga menggunakan gelombang seismik, juga gelombang mekanik, tidak menggunakan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau untuk komunikasi kita gunakannya gelombang elektromagnetik misalnya seperti itu ya. Dan gelombang elektromagnetik itu ternyata disebarkannya, dirambatkannya menggunakan fiber optik gitu ya. Fiber optik itu bahannya dari apa? Dari kaca. Tidak menggunakan kabel tembaga seperti arus listrik. Kira-kira kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, tadi misalnya kan gelombang elektromagnetik itu kan sangat cepat, bahkan bisa merambat di ruang hampa gitu ya. Tapi kenapa kok untuk di laut-laut itu kapal-kapal tidak menggunakan itu, malah menggunakannya gelombang mekanik ya, sonar. Sama para geolog juga menggunakan gelombang seismik gitu, bukan bukan gelombang elektromagnetik gitu ya. Padahal gelombang mekanik itu kecepatannya kan rendah, 344 ya meter per sekon gitu misalnya. Berapa gitu ya, itu seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian kalau arus listrik itu alirkannya menggunakan konduktor ya, tembaga, tidak menggunakan kaca. Tapi gelombang elektromagnetik misalnya dirambatkan menggunakan fiber optik, tidak tembaga gitu. Itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa berpendapat? Silakan pengetahuan Anda gitu sebelum mengambil kelas LMAK, kira-kira untuk menjelaskan itu jawabannya apa? Ada yang mau menjawab? Tunjuk ya. Oke. Coba Muhammad Akbar. Iya Pak. Kira-kira kenapa kapal itu tidak menggunakan gelombang EM ya, tapi menggunakan gelombang sonar gitu ya. Atau geolog menggunakan seismik, bukan gelombang elektromagnetik. Kira-kira kenapa? Bisa call a friend, Akbar. Mau siapa yang suruh jawab? Siapa, Bar? Suruh jawab kalau nggak bisa. Nggak tahu Pak. Siapa yang mau jawab? Silakan. Hasna, silakan. Maaf kalau salah ya Pak. Nggak apa-apa. Soal di kapal pakai sonar, Ya, kan sonar itu sound navigation and ranging, itu tuh untuk ngedeteksi jarak benda yang ada di bawah laut. iya. Itu alasannya kenapa pakai sonar, Iya, bukan Pak? kan semua gelombang itu kan pakai gelombang suara mekanik ya. Kan sama, semua gelombang itu kan memantul, itu ditembakkan ke dasar, dipantulkan kan. Nanti jaraknya dihitung dari waktu tembakan sampai waktu penerimaan dibagi dua kan, seperti itu ya. Gitu kan ya. Kan itu memakan waktu karena kecepatannya rendah, gelombang suara. Padahal ada gelombang elektromagnetik yang kecepatannya sama dengan cahaya gitu ya. Jadi langsung ditembak, langsung bisa ini kan, harusnya lebih cepat gitu ya. Tidak perlu menunggu waktu lama. Ya, itu betul tadi sonar itu seperti itu. Kira-kira kenapa? Oke, ada yang lain selain Nasna? Menjawab?
Oke. Siapa? Silahkan. Ada banyak orang ini. Ardiansyah misal. Silakan. Apa jawabannya? Ardiansyah. Hasna lagi silakan. Belum tahu, Pak. Baik, Hasna. Ini Pak, kayaknya karena kalau pakai ultrasonik itu dia bisa ngerambat dalam jarak yang jauh di dalam laut itu Pak, jadi lebih kayak. Terus kalau kita pakai gelombang cahaya itu tuh nggak bisa ngerambat terlalu jauh karena sifat medium air lautnya gitu Pak. Itu nggak sih Pak? Baik, baik. Kita bahas ya. Jadi gini, kita harus membedakan antara saintis sama orang teknik ya. Saintis itu misalnya seorang fisikawan itu kan ya tugasnya membuat formulasi ya, fenomena alam semesta diformulasikan dengan bahasa matematika. Itulah kenapa fisika itu sebenarnya apa sih, ilmu yang mengungkap fenomena alam menggunakan bahasa matematika, sehingga di fisika banyak rumus itu karena seperti itu, sehingga terpolakan gitu ya. Seperti itulah seorang engineer itu adalah orang yang bisa mengimplementasikan temuan-temuan orang sains ya. Nah, kenapa kok tidak menggunakan gelombang EM untuk tadi ya, sebagai alat komunikasi kapal, sebagai yang digunakan oleh geolog itu ya ada dasarnya tentunya. Kenapa gelombang EM dilewatkannya tidak lewat tembaga, tapi lewat misalnya fiber optik juga ada alasannya. Jadi tadi ya, dari persamaan Maxwell tadi kan kita bisa meramalkan ya, bahwa ternyata bisa dihasilkan gelombang yang bahkan bisa merambat di daerah tanpa medium, dan itu penemuan baru karena zaman dulu yang diyakini gelombang itu ya harus perlu medium untuk merambat satu, dan sangat cepat setara dengan cahaya gitu ya. Itu penemuan luar biasa saat itu pada eranya gitu. Sekarang kan enak gitu, kita tinggal pakai gitu ya. Jadi itu luar biasa. Nah, setelah itu ya artinya kan kita bisa berkomunikasi sangat cepat. Ya, artinya kalau kita bisa menggunakan gelombang elektromagnetika untuk komunikasi kan. Kita berkomunikasi dengan orang di Amerika, di belahan dunia lain itu cepat, tidak ada delay waktu. Bayangkan kalau pakai gelombang biasa mekanik ya, kita ngomong kapan, nanti sampainya kapan tergantung jaraknya. Tapi pakai gelombang itu tidak ya. Tapi masalahnya kalau kita meradiasikan gelombang elektromagnetik tadi ya di ruang hampa misalnya di luar angkasa, tapi kan akan mudah terganggu, ada gangguan ya. Sehingga kan ilmuwan memikirkan bagaimana supaya ini tidak terganggu, maka perlu dialirkan. Nah, lewat apa gitu ya? Lewat apa sehingga kemudian diselidiki sebenarnya bagaimana karakteristik gelombang EM itu. Ya, tadi kan sudah betul bisa lewat medium yang vakum, tidak ada mediumnya ya, atau ruang hampa yang tidak bisa dilakukan oleh benda-benda gelombang mekanik gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah dia bisa seperti hanya gelombang mekanik lewat suatu medium? Maka diteliti. Gelombang EM dilewatkan ke medium yang konduktif, gelombang EM dilewatkan di medium yang dielektrik gitu ya. Itu seperti apa? Ternyata hasil temuannya nanti gitu, kita akan belajar sampai sana bahwa gelombang EM itu bisa merambat di medium yang isolator atau dielektrik gitu ya. Itu bisa merambat mirip dengan karakternya mirip persis dengan gelombang yang lewat di ruang hampa. Bedanya kecepatannya menjadi lebih rendah. Semakin tidak konduktif itu semakin bagus. Nah, teratenuasi ketika dilewatkan ke medium yang konduktif. Jadi gelombangnya akan hilang. Itulah sebabnya orang mengembangkan ya, media penyaluran gelombang elektromagnetik itu fiber optik dari kaca. Karena apa? Bisa lewat di sana. Kalau konduktor tembaga masih tidak bisa. Itu hasilnya seperti itu ya. Jadi itu penemuan orang sains mengatakan demikian lah, baru engineer menciptakan ke sana. Ya, jadi itulah. Artinya apa? Kita sebenarnya bisa membuat suatu ruangan yang tidak bisa disadap karena
basis kita telekomunikasi itu kan pakai gelombang elektromagnetik gitu ya misalnya ya. Dengan apa? Berarti ruangan itu dilapisi oleh suatu logam, konduktor ya. Atasnya, dindingnya, lantainya, maka orang di dalam tidak bisa memberikan informasi di luar kalau rapat misalnya, dan orang di luar tidak bisa mengakses ke dalam. Itu seperti itu. Ya. Nah, gelombang berbeda dengan gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu malah justru bisa merambat di medium yang konduktif. Ya, jadi itu ya. Jadi kita harus tahu kalau ditanya manakah gelombang yang lebih bagus itu ya. Mekanik atau elektromagnetik, dua-duanya punya keterbatasan kelemahan masing-masing. Ya, tugas manusia sebenarnya adalah mengidentifikasi dia itu ruang lingkupnya di mana sih ya, sehingga bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Oke, gelombang EM itu misalnya kecepatannya sangat tinggi ketika di ruang hampa, sehingga kita bisa menggunakan untuk alat komunikasi dengan di luar angkasa, itu bisa gelombang EM. Tidak bisa menggunakan gelombang mekanik. Tapi apa? Karena tadi teratenuasi atau hilang ketika melewati medium yang konduktif, maka tidak bisa digunakan untuk komunikasi di laut. Karena laut mengandung ion-ion garam misalnya. Tidak bisa. Sama tidak bisa untuk mencitrakan permukaan isi perut bumi, karena di bumi banyak mineralnya. Maka tidak bisa. Seperti itu. Nah, hal yang tidak bisa dilakukan oleh gelombang EM ternyata bisa dilakukan oleh gelombang mekanik ya. Itu seperti, jadi keduanya itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi ya itu ya. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang hebat. Keduanya punya keunggulan masing-masing ya, punya keterbatasan masing-masing, dan keduanya saling melengkapi. Sampai sekarang digunakan dua-duanya. Tidak setelah kita tahu gelombang elektromagnetik kita tinggalkan gelombang mekanik, tidak gitu ya. Ada hal yang tidak bisa dilakukan gelombang elektromagnetik dan harus menggunakan gelombang mekanik. Ada hal yang tidak bisa dilakukan gelombang mekanik, harus menggunakan elektromagnetik. Contohnya apa? Komunikasi di luar angkasa. Itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Itu seperti itu. Itu ya. Jadi yang akan kita pelajari itu ya. Ini berapa? 1/4 jam ya terkait dengan elektromagnetika tanpa rumus gitu ya. Jadi satu semester ini kita akan belajar sana dari asal ya, elektrostatis, magnetostatis sampai dengan perambatan gelombang nanti ke sana. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak ya, belum ya. Baik. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan? Bekal apa yang perlu kita gunakan untuk belajar elektromagnetik? Jadi elektromagnetika nanti tentunya akan menggunakan persamaan matematika. Ya. Matematika apa yang digunakan ya? Kalkulus ya. Integral diferensial itu harus Anda buka-buka lagi gitu ya. Bagaimana integral lipat 1, lipat 2, lipat 3 gitu ya. Gunakan ya. Itu kita akan ketemu. Kemudian diferensial ada 2. Nanti bagaimana kita akan gunakan dan vektor. Vektor itu berarti operasi dot, operasi cross gitu ya. Tuh. Nah, nanti kita juga akan memperkenalkan operator baru gitu ya. Operator kan operasi hitung di aljabar misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti kita akan memperkenalkan yang namanya operator del atau nabla, operator diferensial vektor. Nanti kita akan belajar ke sana dan bagaimana menggunakannya. Ternyata karena itu vektor berarti mengikuti aturan-aturan operasi vektor biasa. Ini seperti itu ya. Kayak itu. Dan tentunya ya konsep-konsep kelistrikan ya itu yang akan kita gunakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi di elektromagnetika ya kita syaratnya ya tadi Anda harus bisa terkait matematik dan analitik ya. Satu tentang matematika apa yang akan dipelajari, nanti kita akan menggunakan integral ya. Ada ddx misal
dx d2 sampai ini ya. Kemudian diferensial bentar. Kelihatan ya? Baik, jadi matematika yang akan Anda gunakan adalah pertama adalah diferensial ya. Diferensial ada 1, dx total ya, d2 dx2, kemudian ini yang parsial nanti kita akan gunakan. Selain itu kita akan menggunakan yang namanya, kita belajar tentang konsep integral ya. Nah, integral ya. Berarti ada integral dx misalnya ya, kemudian integral lipat 2 dx dy gitu ya, dan integral lipat 3 ya, dx dy dz. Nanti kita akan ke sana. Sebentar Pak. Oh ya, selain itu kita nanti akan belajar tentang menggunakan vektor ya. Ada vektor ya. Vektor itu didefinisikan sebagai apa? Saya ulangi lagi. Kalau ada suatu vektor A, gitu ya, maka seperti ini, gitu ya. Ini vektor A, ini besarnya ini adalah vektor A ya. Nah yang ini besar vektor A, dan yang ini adalah vektor satuan. Baik. Kemudian kita juga akan menggunakan namanya operator. Sial vektor ya. Seperti ini. Ini adalah del, atau ada yang bilang nabla. Bagaimana del itu? Del itu adalah ya dx vektor satuan x, kalau dy vektor satuan misalnya y gitu ya, ditambah dz vektor satuan z. Nanti akan ke sana nabla ya. Oke, sekarang ingat-ingat ya, kita review dulu. Ingat ya. Misal kalau saya punya vektor A 2x ditambah vektor satuan. Misalnya vektor satuannya AX, ini topi ya, ditambah 3Y, vektor satuannya AY, dikurangi 2Z, AZ. Kemudian vektor yang kedua, vektor B misal, 3X, AX, dikurangi 2Y, AY, misalnya ya, itu kira-kira silakan ya,
A B berapa ya? A plus B berapa ini? Vektor A ditambah vektor B jadinya berapa ya? Silakan, siapa menjawab? Tulis nama ya, nanti poin keaktifan akan saya catat ya. Itu 2x kan Pak ya? Berarti 5x AX 5 min X 1x plus X plus Y plus AY min 2Z AZ. minus 2 Z A Z. Siapa? Nyoman Ardika Pak. Newman ini ya. Baik, Nyoman Ardika Pak. baik, makasih Mas. Kalau A minus B apa ya? Siapa? Yang lain silakan. Siapa? Nyoba jawab, Ya Pak. boleh. Oke, Apa, berapa Pak? Mas? Jadi min Min X AX AX ditambah 5Y. Jadi min 5Y, Pak, maksudnya. Bentar. Jadi yes, tadi tambah 5Y, Pak. 5Y Min 2Z AZ. Ya, minus 2 Z AZ. salahnya di mana ini? Oh, jadi positif, Kan Pak. faktor satuan nggak ditulis. Kan 5Y ya, berarti ini apa? Oh, AZ. Oh iya. Harus teliti ya. Namanya siapa, Iya, iya. Mas? Noval siapa? Noval. Oke. Ya. Oke, makasih. Kita lanjut. Kalau ada tip gimana? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Produk. Ketemunya berapa? Siapa? Silahkan. Saya siapa coba nama? Pak. Nyoman Rayu Pak. Yang tadi beda. Oke. Beda Pak. Berapa Mas? Jadinya 6x kuadrat. Terus 6x kuadrat AX. Terus 3 min 6y kuadrat. Min 6y kuadrat AY. Min 2z Z. min 2z Z. Nyoman siapa? Nyoman Rayu Pak. Ayo sedang ini dulu ada kelas ya. Nggak boleh. 6 ini ya AZ. Siapa namanya? Nyoman Rayu Pak. Hai. Iya. Oke, ada jawabannya lain selain ini? Yang lain silakan. Saya Siapa? boleh Pak. Ya, Ihsan, Ihsan. berapa Mas? Boleh scroll ke atas lagi nggak Pak? Nggak kelihatan soalnya. Jadinya 6 ditambah min 6 ditambah 0 jadinya 0. 6 ini ya. Ya, Ditambah. 6 ditambah min, jadi min dikurang 6 Terus
ditambah 0 dengan 0. Siapa ini? sama dengan 0. Ihsan Ahmad Ihsan Kamal. Ahmad Kamal. Iya, Gini. nggak pakai K ya, nggak apa-apa sih. Tuh kok nggak bisa? Oh, sudah nggak bisa, Mas. Oh, bentar, baterai saya mau ngecas dulu ya. Ihsan ya? Ihsan siapa? Iya Pak, Ihsan Ahmad Kamal. Ada jawaban yang lain? Mana yang benar? Kan dua jawaban beda ini. Produk ini, hasilnya ini, ada dua jawaban, mana yang benar? Oke, jadi ingat ya, jadi aturan produk kalau kita ingat-ingat ya, diingat ya, bahwa pada dot produk, dot ya, produk perkalian dot itu aturannya adalah dia hanya bernilai jika dikalikan vektor satuan yang sama. Jadi AX dot AX itu sama dengan AY dot AY sama dengan AZ dot AZ sama dengan 1. Selain ini nilainya 0. Ya, selain ini nilainya 0. Sehingga di sini kita bisa tahu ya, A dot B tadi berapa jadinya? A dot B jadinya adalah berarti kan langsung dikalikan ini kan, nggak perlu ini ya. Berarti ini kan AX jadinya 1 ya, jadi 2X 3X jadinya adalah 6X kuadrat ya. Ya, X-nya tadi hilang ya Mas ya, Mas Ihsan. Iya Pak, lupa. 6X kuadrat. Harusnya ya, ada X-nya ya Pak. 6X kalikan ini AX dot AX kan? Betul ya? Betul kan? Ditambah, dikurangi 6Y kuadrat 6Y kuadrat AY dot AY ditambah 0 kan? Ya 0 kan, ini nggak ada ininya ya, nggak ada ini, dikurangi 0 dikurangi 2 ZAZ kalikan 0 gitu ya. Jadi yang belakang itu 0. Nah, dengan seperti ini maka ini menjadi berapa? Ini kan jadinya 1. Ini 1. Ini 0. Menjadi berarti 6X kuadrat dikurangi 6Y kuadrat. Ya. Atau 6X kuadrat min Y kuadrat. Ya, jadi ini ya yang perlu Anda perhatikan adalah ternyata kalau ada vektor ditambah vektor hasilnya adalah vektor. Ya. Vektor dikurangi vektor hasilnya vektor. Tetapi kalau di produk ini vektor hasilnya skalar. Vektornya tidak ada. Ya.
Ini tidak ada. Ini tadi yang masih keliru ya. Yang tadi nggak apa-apa. Ini masih keliru. Iya, Ini Pak. juga masih keliru jawabannya ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ingat? Ingat? Nah, sekarang silakan dikerjakan A cross B. Kalau A cross B, hasilnya seperti apa? Coba dikerjakan.